Halo, selamat datang di channel Bermatematika. Jumlahkan ke baris yang kedua. Tetap selalu bermatematika. Salam. Oke, kembali lagi bersama saya Aliam Bara. Kita lanjutkan materi kita. Kali ini kita akan membahas tentang uji kedivergenan dan deret harmonik. Ya. Oke. Nah, kita punya teorema yang cukup penting berikut yang mengatakan bahwa kalau kita punya sebuah deret yang konvergen, maka si suku-suku deret tersebut semakin lama akan semakin mengecil dan menuju 0. Jadi, kalau ada deret yang konvergen, maka suku-sukunya akan menuju ke 0. Oke, kita akan buktikan pernyataan ini. Nah, dari definisi kekonvergenan deret, sebuah deret yang konvergen itu artinya kalau limit jumlah parsialnya menuju suatu bilangan atau barisan jumlah parsialnya konvergen. Nah, kita misalkan bahwa si jumlah parsialnya itu konvergen ke L. Kalau Sn-nya konvergen ke L, maka Sn-1-nya juga konvergen ke L. Ya, coba Anda perlu pikirkan dengan baik-baik kenapa hal ini benar. Yakinkan diri Anda sendiri bahwa ini memang benar. Nah, sekarang kalau kita tinjau limit selisih dari Sn kurang Sn-1, ingat, dengan aritmetika limit, perhitungan limit seperti ini sama aja dengan limit yang pertama dikurangi limit yang kedua. Berarti hasilnya L dikurangi L, yakni sama dengan 0. Nah, akan tetapi Sn dikurangi Sn-1 itu apa? Untuk mendapatkan N jumlah parsial yang pertama, kita bisa jumlahkan dulu N-1 buah bilangan yang pertama, kemudian ditambahkan suku yang ke N. Berarti Sn dikurangi Sn-1 ini tidak lain adalah An. Dengan demikian kita dapatkan limit An ketika N menuju tak hingga sama dengan 0. Persis seperti yang kita inginkan. Nah, ini pernyataan yang barusan. Jika ini berlaku, maka ini yang terjadi. Nah, pernyataan jika P maka Q itu ekivalen dengan kontraposisinya. Apa kontraposisi jika P maka Q? Jika tidak Q, maka tidak P. Berarti kalau kita terapkan ke kalimat ini, bunyinya gimana? Jika ini tidak benar, jika limit An tidak sama dengan 0, maka si deretnya tidak konvergen atau deretnya divergen. Nah, inilah yang seringkali disebut sebagai uji kedivergenan, yakni sebuah uji untuk menyimpulkan bahwa sebuah deret divergen. Dan uji ini hanya bisa digunakan untuk menyimpulkan kedivergenan saja. Ya. Sebagai contoh, kalau kita punya deret yang seperti ini, kita bisa nyoba ngecek secara cepat limit dari suku-suku deretnya apa. Ya. Kita hitung limit dari ini adalah sepertiga. Nah, menurut uji kedivergenan tadi, kalau suku-sukunya tidak menuju 0, sepertiga kan bukan 0. Ya. Kalau suku-sukunya tidak menuju 0, pasti deretnya adalah deret yang divergen. Jadi ini bisa kita simpulkan deret yang divergen, karena tadi limit dari suku-sukunya ini adalah sepertiga, yang tidak sama dengan 0. Ya. Oke, jadi barusan kita menggunakan uji kedivergenan seperti ini ya. Kalau limit suku-sukunya tidak menuju 0, maka deretnya pasti divergen. Tapi ini seringkali banyak disalahgunakan si uji kedivergenan ini. Ya. Gimana salah mempergunakannya? Seringkali banyak mahasiswa yang mempergunakannya sebagai berikut. Limit An-nya sama dengan 0, maka deretnya konvergen. Ini pernyataan yang benar nggak? Ini pernyataan yang tidak selalu benar. Ya. Saya ingatkan kembali bahwa yang benar itu adalah kalau suku-sukunya tidak menuju 0, maka deretnya pasti divergen. Bagaimana kalau limit suku-sukunya menuju 0? Kita nggak tahu apa-apa tentang deretnya. Bisa konvergen, bisa divergen. Jadi secara umum, pernyataan ini tidak bisa kita pergunakan untuk menyimpulkan kekonvergenan. Jadi pernyataan ini hanya bisa dipergunakan untuk menyimpulkan kedivergenan sebuah deret. Oke, berikutnya kita lihat contoh di mana kita punya deret yang suku-sukunya menuju 0, tapi penjumlahan deretnya dia divergen. Contoh yang standar adalah deret harmonik, yakni deret 1/n.
Ini penjumlahan dari 1 tambah setengah tambah sepertiga dan selanjutnya. Nah, pertama kita lihat bahwa ini jelas suku-sukunya, yakni 1/n dia menuju ke 0 ya. Nah, kalau kita salah mempergunakan teorema tadi, kita cenderung menyimpulkan bahwa deret ini konvergen, padahal salah. Deret ini adalah deret yang divergen. Oke, seperti contoh sebelumnya, ketika kita berusaha untuk menentukan kekonvergenan kedivergenan untuk deret geometri, tadi kita melihat jumlah parsialnya, dan kebetulan kita bisa menghitung secara eksplisit berapa jumlah parsial ke n-nya. Nah, kalau kita nggak bisa menghitung jumlah parsial ke n-nya secara eksplisit, cara terbaik berikutnya adalah dengan menaksir si jumlah parsial ini. Sebagai contoh di sini, si Sn yang penjumlahan dari 1 sampai 1/n akan kita taksir dengan cara mengelompokkan. Ini harusnya ini masih sama dengan di sini ya. Ini sama dengan 1 ditambah setengah, kemudian 1/3 dan 1/4 kita buat satu kelompok. 1/5 sampai 1/8 kita buat satu kelompok. 1/9 sampai 1/16 kelompok yang lain. Nah, gimana cara mengelompokkan ini? Kita buat mulai dari setelah angka setengah, kita buat kelompok-kelompok yang terdiri dari 2 anggota, 4 anggota, 8 anggota, 16 anggota, dan selanjutnya seperti itu. Nah, kenapa kita kelompokkan seperti itu? Karena sekarang kita bisa lihat bahwa 1/3 tambah 1/4 ini, karena si kedua bilangan ini lebih besar sama dengan 1/4, berarti penjumlahan bilangan yang berada pada kelompok ini lebih besar dari setengah. Yang ini kita punya 4 buah bilangan yang lebih besar sama dengan 1/8. Berarti ini lebih besar dari 4 kali 1/8. Yang ini lebih besar dari, ada 8 bilangan, masing-masingnya lebih besar sama dengan 1/16. Ini juga lebih besar dari 8/16. Jadi, si ekspresi ini bisa kita taksir dia lebih besar dari penjumlahan 1 dan beberapa buah angka setengah. Nah, sekarang kalau n-nya cukup besar, maka kemunculan setengah di sini, katakanlah si setengahnya ini muncul sebanyak m kali ya. Jadi penjumlahan di sini akan menjadi 1 ditambah m/2 ya. Kalau n-nya besar, maka m-nya juga ikut besar. Kalau n-nya menuju tahingga, maka m-nya menuju tahingga. Akibatnya si ekspresi ini akan menuju tahingga juga. Nah, kalau ekspresi yang lebih kecil saja menuju tahingga, apalagi si Sn yang lebih besar dari ekspresi ini. Berarti si limit Sn sama dengan tahingga. Artinya apa? Artinya barisan jumlah parsialnya divergen. Berarti dengan demikian, deret harmonik ini adalah deret yang divergen. Oke, sebagai latihan silakan Anda coba tunjukkan bahwa deret yang tertera di layar merupakan deret yang divergen. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.